Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini, hari Jumat 29 Oktober, saya Pastor Fius menjumpai Anda semua, para sahabat Insani, di hari yang penuh berkat ini, untuk melihat diri kita, melihat perjalanan kita, dan kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk hari-hari ke depan, untuk senantiasa mampu melihat kesempatan menjadi berkat bagi siapapun itu, terlebih bagi mereka yang sungguh-sungguh terlupakan dan membutuhkan uluran tangan kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hari yang penuh rahmat dan berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rahmat, waktu, kesempatan untuk melihat diri kami dan mampu melihat apa yang dapat kami lakukan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani yang terkasih, saya mempunyai sebuah pengalaman yang bagi saya sebuah kesalahan besar. Ketika ada seseorang yang kata masyarakat orang gila, orang yang tidak waras, itu datang ke gereja dan memang pakaiannya sangat kotor dan kadang-kadang dia melempari orang yang ada di sekitarnya. Dan orang menceritakan, pastor, kalau ada orang ini datang, ini orang gila, diusir saja pergi, jangan pernah memberikan sesuatu sehingga dia akan selalu datang ke gereja. Karena kadang-kadang dia berbuat jahat, kadang-kadang dia melempari orang. Pokoknya sangat tidak baik untuk memberikan kesempatan untuk selalu datang ke gereja ini. Suatu waktu akhirnya orang gila itu datang juga ke gereja ini. Saya mulai terpengaruh dengan kata-kata orang itu, jangan memberikan sesuatu. Dan memang saya hanya memperhatikan apa yang dia buat. Dia mulai mengumpulkan barang-barang kotoran. Kemudian kadang-kadang dia mencoret-coret di lantai gereja, halaman gereja. Dan akhirnya saya mulai gelisah dan mengatakan, kamu harus pergi. Setelah pergi orang itu, saya mulai merasa bahwa saya tidak ada bedanya dengan orang lain yang mengusir orang yang tidak waras itu keluar dari gereja ini, dari halaman gereja ini, tanpa memberikan sesuatu. Saya fokus hanya melihat apa yang akan dibuat, kejahatan apa yang akan dilakukannya, perbuatan jahat apa yang akan dikerjakannya. Saya tidak mulai belajar untuk berfokus apa yang dapat saya lakukan untuk orang yang sakit ini, sakit ingatan, sakit pikiran ini. Injil hari ini kurang lebih sama menegaskan kita semua. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi hanya sibuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Yesus, atau apa yang dilakukan oleh orang sakit ini. Orang sakit ini orang Yahudi dan pasti tahu bahwa hari ini hari Sabat dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilawan, yang ditantang, yang tidak diperkenankan oleh ahli-ahli Taurat yang memegang teguh hukum Taurat. Orang-orang Farisi hanya melihat hal apa yang akan dilakukan, perbuatan jahat apa yang akan dilakukan, peristiwa apa yang akan terjadi. Tidak mampu menolong orang yang sakit busung air ini. Bukankah mereka mengenal mereka? Bukankah orang sakit ini tinggal di antara mereka? Mereka tidak melakukan sedikit pun usaha
untuk menolong orang sakit ini, sehingga bertahun-tahun dia sakit. Yesus hanya melihat sejenak saja, hanya bertemu pada saat ini saja, mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh orang sakit ini, yakni kesembuhan. Sama ketika saya mempunyai pengalaman, saya hanya melihat orang gila ini, orang yang sakit jiwa ini. Saya hanya memperhatikan apakah dia akan melempar gereja, apakah dia akan melakukan kejahatan, apakah dia akan merusak lingkungan gereja. Saya tidak pernah berpikir untuk keluar dari zona itu, untuk berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk orang yang sakit jiwa ini. Bukankah dia lapar? Mungkin dia haus. Mungkin dia hanya membutuhkan tempat untuk bernaung di halaman gereja. Tapi saya mengusirnya. Apa yang kita lakukan sehari-hari hanya memperhatikan apa yang jahat, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan orang. Tetapi kita tidak pernah bertanya pada diri sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk menolong orang ini. Mungkin saya bisa memberikan tumbangan, mungkin saya memberikan segelas air, mungkin hanya dia berteduh saja. Panggilan kita sehari-hari memacu kita, mendorong kita, apa yang bisa kita lakukan. Bukan memperhatikan kesalahan apa yang akan dilakukan orang. Mari kita memotivasi diri ini. Setiap waktu, setiap hari, apa yang bisa kita lakukan untuk orang itu. Bukan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh orang itu yang dapat saya celah, apa yang dapat saya kritik. Belajarlah dari Injil hari ini. Yesus hanya bertemu saja, hanya memandang orang itu dan jatuh kasihan dan menaruh sebuah pengharapan yang inginkan oleh orang sakit itu, yakni kesembuhan. Dan Tuhan dikatakan, Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan memberikan dia pergi. Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan orang ini. Dia membutuhkan kesembuhan. Dia membutuhkan uluran tangan. Dia membutuhkan kehangatan. Dia membutuhkan kesapaan. Dia membutuhkan kesembuhan, mujizat, berkat dari Allah. Dan setelah Yesus memberikan berkat, dia mengatakan, silahkan pergi, karena sebuah kebutuhanmu telah terpenuhi. Saudara-saudara terkasih, belajarlah dari Injil hari ini. Belajar untuk melihat apa yang bisa saya lakukan, bukan untuk melihat apa yang dapat saya kritik dari orang itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.